Siapa yang tak mengenal angklung? Alat musik yang terdiri atas bilah-bilah bambu ini tidak hanya dikenal di Nusantara. Nama angklung kini sudah mendunia. Terlebih setelah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada November tahun 2010. Angklung pun sudah dimainkan di pelbagai belahan bumi. Sebutlah Jepang, Tiongkok, Australia, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya. Bahkan di Amerika, tepatnya di Taman Nasional Mall Washington Monument, tercatat sebuah rekor baru dari Guinness World Record. Anugerah ini ditujukan untuk mengapresiasi pemainan angklung terbanyak yang melibatkan 5.000 orang dari berbagai suku bangsa di Amerika. Kata angklung berasal dari bunyi onomatope yang dihasilkan oleh alat musik ini. Klung, klung. Jika menilik sejarahnya, angklung lahir antara abad ke-12 sampai dengan abad ke-16. Pada masa itu, angklung dimainkan oleh kerajaan yang berada di Pasundan untuk menyenangkan Nyai Sari Pohaci yang dianggap sebagai dewi kesuburan. Oleh karenanya setiap musim panen padi selalu terdapat perayaan yang dinamakan Seren Tahun sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Selain itu, angklung pun sering dimainkan dalam acara ritual keagamaan dan musik pengiring yang menyemangati tentara kerajaan di Pasundan. Angklung pada mulanya memiliki 5 nada atau dikenal dengan pentatonik nada da, mi, na, ti, la, atau dikenal dengan titi laras. Nada pentatonik dalam angklung menyesuaikan dengan nada gamelan. Sunda, Sudarsono dan Mertayasa. 2013. Potensi besar yang dimiliki angklung dirasakan oleh Daeng Sutikna. Terlebih pada masa itu, timbul sebuah gerakan untuk menciptakan kebudayaan nasional dengan menghadirkan musik nasional Indonesia. Kemudian pada tahun 1938, Daeng Sutikna melakukan pengubahan titi laras angklung yang mulanya memiliki nada pentatonik menjadi nada diatonik do, re, mi, fa, sol, la, si. Perubahan ini terinspirasi pengaruh budaya Eropa di bidang alat musik, seperti gitar, piano, dan biola. Bramantio, 2014. Pada tahun 1955, nada diatonik mulai diperkenalkan Daeng Sutikna kepada dunia melalui acara Konferensi Asia Afrika. Pada acara itu, Presiden Soekarno dan setiap delegasi negara peserta KAA memainkan harmoni nada-nada yang tercipta dari angklung atas arahan Daeng Sutikna. Peristiwa bersejarah ini menjadi momentum penting dalam sejarah perkembangan angklung sebagai alat musik tradisional yang mendunia. Angklung kini tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat musik yang mengiringi musik tradisional. Angklung juga dimainkan untuk mengiringi musik modern, seperti EDM, elektronik, dance music. Harmonisasi nada yang dimiliki alat musik angklung membuat angklung diminati oleh pelbagai kalangan dari anak kecil, anak muda, sampai kalangan orang tua. Besarnya minat masyarakat kepada angklung membuat alat musik ini terus diproduksi baik untuk pasar nasional dan pasar internasional. Untuk menghasilkan suara yang nyaring, tidak semua bambu dapat digunakan sebagai bahan dasar angklung. Menurut Wijaya, hanya 3 jenis bambu yang menjadi bahan dari angklung, yaitu bambu tutul dengan nama latin Bambusa vulgaris Krat, XJ, C. Wendell, var. Maculata Wijaya, bambu hitam Gigantocloa ater, Has. Kurs X Munro, dan bambu apus Gigantocloa apus Bel, X Sultes. F. However, di antara ketiga jenis bambu tersebut, bambu hitam termasuk jenis bambu yang sering digunakan dalam pembuatan angklung. Siswanto et al. 2012. Bambu yang dipilih sebagai bahan utama angklung biasanya adalah bambu yang berusia sedang, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Biasanya, pengrajin angklung akan mengecek kualitas bambu yang siap potong dengan mengecek suara pada batang bambu. Bambu yang baik akan menghasilkan suara yang nyaring ketika dipukul pohon. Bambu kemudian ditebang pada waktu yang ditentukan, yaitu antara pukul 11.00 sampai 13.00 siang. Pada waktu itu, kandungan air dalam bambu tidak terlalu banyak. Bambu yang sudah ditebang dikeringkan selama kurang lebih 3 minggu. Setelah itu, bambu dipotong sesuai dengan
Ukuran sambil mengecek suara atau nada yang dihasilkan dan tabung-tabung suara. Jika suara yang dihasilkan sudah pas, tabung-tabung suara kemudian dirangkai dengan menggunakan rotan. Pohon-pohon bambu menjadi bahan dasar pembuatan berbagai jenis angklung, seperti angklung badui, angklung dok-dok lojor, angklung gubrak, dan angklung badeng. Selain itu, terdapat pula jenis-jenis angklung lain, seperti angklung buncis, angklung bungko, dan angklung sutikna. Cara memainkan angklung terbilang mudah. Angklung dimainkan dengan cara memegang bagian penyangga atas dan tabung dasar angklung. Secara sederhana terdapat 3 teknik dasar, yaitu teknik kurulung, dengan menggoyang bagian tabung dasar dengan cepat. Teknik kedua adalah teknik cektok. Teknik dilakukan dengan cara jari tangan kanan yang memegang tiang angklung. Kemudian angklung digoyang ke arah telapak tangan. Teknik terakhir adalah teknik tengkep. Teknik ini dilakukan dengan cara jari tangan kanan memegang tiang dan tabung besar. Lalu angklung digoyangkan ke arah kanan. Kemudahan dalam memainkan angklung membuat banyak orang tertarik untuk memainkannya. Apalagi angklung melibatkan banyak orang sehingga timbul keseruan dan kekompakan saat memainkannya. Yuk bermain angklung demi melestarikan budaya Indonesia.